Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Etika Profesi Penyuluhan Pertanian dengan dosen pengampu Bapak DRS Gunawan Yulianto, MM, MSI, dan Bapak Sukardi, SST, MSI. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengertian etika profesi dan kode etik profesi. Mari kita simak videonya. Sebelum itu, kelompok 4 tersusun dari yang pertama, ada Ananda Pramudia Wina Putri, yang kedua ada Angela Tiara Octavia Sialagan, yang ketiga ada Faiz Abdullah Rosyada, yang keempat ada Hindun Alfi Nabila, yang kelima ada Miladina Nadifa Putri, dan yang keenam ada Tiara Puspita Arumning Tias. Pengertian etika profesi. Etika profesi merupakan suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional, yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengemban tugasnya dan juga menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus atau profesi dalam kehidupan manusia. Pengertian etika profesi menurut para ahli, yang pertama, menurut Sawyer, etika profesi ini ialah pernyataan-pernyataan yang berorientasi pada pedoman yang digunakan ialah sebagai haluan perilaku di dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Yang kedua, menurut Kaiser, etika profesi adalah suatu sikap hidup berupa keadilan untuk dapat memberikan suatu pelayanan yang profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban serta juga keahlian, yakni sebagai pelayanan di dalam rangka menyelesaikan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat. Yang ketiga, menurut Mukhtar, etika profesi merupakan suatu aturan perilaku yang mempunyai kekuatan mengikat bagi tiap-tiap pemegang profesi. Fungsi etika profesi. Yang pertama, sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi yang tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Yang kedua, sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Yang ketiga, sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika di dalam keanggotaan suatu profesi. Selanjutnya adalah tujuan etika profesi. Tujuan etika profesi yang pertama adalah untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. 2. Untuk menjaga serta mengelola kesejahteraan anggota profesi. 3. Untuk dapat meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 4. Untuk membantu meningkatkan mutu profesi. 5. Untuk meningkatkan pelayanan profesi itu di atas keuntungan pribadi. 6. Untuk menentukan standar baku bagi profesi. Dan terakhir, untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan juga terjalin dengan erat. Selanjutnya adalah prinsip dasar etika profesi, yaitu tanggung jawab, otonomi, keadilan, dan prinsip integritas moral. Pengertian kode etik. Menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kode etik berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Menurut Zani Keraf, kode etik merupakan kaidah moral yang berlaku khusus untuk orang-orang profesional di bidang tersebut. Menurut Profesor Dr. R. Subakti,
Sarjana Hukum dalam tulisannya yang berjudul Etika Bantuan Hukum. Kode etik suatu profesi berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh orang-orang yang menjalankan tugas profesi tersebut. Fungsi kode etik. Yang pertama, melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Yang kedua, mencegah terjadinya suatu pertentangan internal dalam suatu profesi. Yang ketiga, melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Selanjutnya, tujuan kode etik. Pada dasarnya, tujuan mengadakan atau merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi pada profesi tersebut. Secara umum, tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut, seperti untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, dan untuk meningkatkan mutu profesi. Selanjutnya, penetapan kode etik. Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh organisasi suatu perkumpulan atau perserikatan suatu profesi untuk para anggotanya. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota profesi dan organisasi tersebut, sehingga orang-orang yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tersebut tidak dapat ditundukkan padanya. Sanksi pelanggaran kode etik. Yang pertama, mendapat peringatan. Pada tahap ini, si pelaku akan mendapatkan peringatan halus. Yang kedua adalah pemblokiran. Mengupdate status yang berisi sara, mengupdate data yang mengandung unsur pornografi, baik berupa foto ataupun GIF, seorang programmer yang mendistribusikan malware. Yang ketiga, hukum pidana atau perdata. Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain yang dimaksud. Pasal 23 ayat 3. Faktor yang mempengaruhi kode etik. Berikut ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelanggaran kode etik, terdiri atas alasan ekonomi dan kebutuhan individu, tidak ada pedoman area abu-abu, perilaku dan kebiasaan individu, lingkungan tidak etis, perilaku orang yang ditiru, sanksi pelanggaran etika, sanksi sosial skala relatif kecil, sanksi hukum skala besar. Selanjutnya ada kode etik penyuluh pertanian. Sebagai seorang penyuluh pertanian, seharusnya tetap dan terus menjalankan kode etik profesinya. Kode etik penyuluh pertanian ada 5 atau yang biasa disebut dengan panca kode etik. Yang pertama, penyuluh pertanian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta senantiasa menghormati petani. Yang kedua, penyuluh pertanian senantiasa menempatkan keinginan dan kebutuhan. Yang ketiga, penyuluh pertanian senantiasa lugas, tulus, dan jujur dalam menyampaikan informasi, saran, ataupun rekomendasi, dan bertindak sebagai motivator, dinamisator, fasilitator, serta katalisator. Yang keempat, penyuluh pertanian senantiasa memiliki dedikasi dan pengabdian untuk membela kepentingan petani. Yang kelima, penyuluh pertanian senantiasa memelihara kesetia kawanan dan citra korp penyuluh pertanian atas prinsip silih asuh, silih asih, dan silih asah.
Dan akhir yang kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk dapat atau bisa memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban serta keahlian, yakni sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Selanjutnya, kode etik suatu profesi merupakan norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok 4. Apabila banyak terjadi kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.